Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikuti Islam a'azani Allah wa ayyakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita di live interaktif bertemakan tentang keimanan, doa dan zikir. Dan program ini dipemateri oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikuti Islam a'azani Allah wa yakum, kami informasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Anghang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Pekanbaru, dan coba kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hayakallah Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga para pemirsa dan para pendengar begitu juga hendaknya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Ikuti Islam a'azani Allah wa yakum, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan pada Ustadz, sebagaimana biasanya kami minta nasihat di pembukaan kali ini, Ustadz. Tafadhal maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini adalah tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah. Telah berakhir tahun 1442 Hijriah, 2 hari yang silam. Perjalanan waktu yang kita lewati setahun yang silam sangat cepat sekali. Bertambahnya tahun, silih bergantinya hari, waktu, ya, hari, bulan, tahun, sesungguhnya tidaklah menambah umur kita, tapi sesungguhnya adalah mengurangi jatah umur yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian hari demi hari, tahun demi tahun, terdapat di dalamnya pelajaran mau'izah, ya, nasihat yang sangat berharga bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan nasihat tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini adalah alam yang fana, dan kematian pasti akan datang menghampiri, ya, mendatangi setiap insan. Tidak bisa ditolak. Perbedaannya satu dari satu orang ke yang lainnya adalah lambat atau cepatnya. Perbedaan sebab dan berbagai hal yang intinya, yang pada hakikatnya semua pasti akan, ya, kembali, akan melewati alam barzakh,
kemudian berakhir perjalanan di alam akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, sudah seyogyanya bagi kita yang ingin selamat, bagi kita yang ingin bahagia, agar kita tidak terjerumus ke dalam penyesalan yang besar di akhirat kelak, maka hendaklah kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri. Naam, mengintrospeksi diri bukanlah ritual akhir tahun atau awal tahun, tapi merupakan ibadah yang hendaknya senantiasa menyertai diri kita di pagi dan di petang hari, di malam dan di siang hari. Hendaknya kita senantiasa mengintrospeksi diri, bertanya kepada diri kita masing-masing tentang perbuatan, amalan yang telah dilakukan, tentang amalan, perbuatan yang mungkin ditinggalkan, tentang perbuatan maksiat, dosa yang mungkin pernah dikerjakan. Maka di pagi hari kita mengintrospeksi diri, di siang hari apa yang telah dilakukan oleh diri kita di malam hari. Di malam hari sebelum kita tidur juga mengintrospeksi diri, ya, bertanya pada diri kita masing-masing apa yang telah dilakukan. Semua hal itu bila dilakukan, insya Allah merupakan pintu kebaikan dan sebagai pertanda kemuliaan seorang hamba. Oleh karena itu, mari kita buka lembaran baru di tahun 1443 Hijriah ini. Ya, dengan azimah yang kuat, dengan selalu mengintrospeksi diri, dengan selalu bertekad untuk meningkatkan iman, memperbanyak bekal ketakwaan yang akan menjadi bekal perjalanan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa waspada. Sungguh kematian sangat dekat sekali. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi yang masih tak berlalu dan kita jalani. Apa yang telah kita persiapkan? Sampai kapan ya kita terlena dengan dunia ini yang dunia akan berakhir seluruhnya. Oleh karena itu, kami mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar, mari waspada. Mari senantiasa ikhlaskan ibadah kepada Allah. Tingkatkan semangat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah. Mari berdoa kepada Allah untuk senantiasa istiqamah di atas jalan kebaikan. Mari berdoa kepada Allah agar senantiasa tanamkan dari diri kita kecintaan kepada amal soleh, keimanan, ketakwaan, dan sebaliknya juga semoga Allah menanamkan dalam diri kita kebencian pada kemaksiatan, kemungkaran, dan dosa. Berdoalah senantiasa kepada Allah agar selalu berada di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan, pertolongan, dan keistiqomahan ya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Halo, Anda nggak bisa mendengar. Oke, oke, oke. Nah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, qadarullah Ustaz, ada gangguan teknis sedikit Ustaz tadi Ustaz. Baik, khairan insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama Ustaz di kesempatan kali ini. Ini masih terkait tentang awal bulan Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, bismillah. Apakah ada doa atau amalan khusus terkait memasuki atau saat di bulan Muharram seperti pada saat ini Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada amalan khusus di bulan Muharram ini memasuki satu Muharram? Apakah ada doa spesial? Ya. Jawabannya, pertama, tidak ada amalan yang secara spesial dan juga doa secara khusus memasuki bulan Muharram, satu Muharram. Amalan yang spesial hanya memperbanyak berpuasa di bulan Muharram ini. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan siyam syahrillahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Penisbatan bulan Muharram kepada Allah ini merupakan penisbatan kemuliaan. Maka ibadah sunnah yang paling utama di bulan Muharram ini adalah berpuasa, terutama nanti di hari Asyura, dan didahului sebelumnya satu hari berpuasa di tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Itu yang spesial. Nah, kemudian adapun doa secara khusus, berdoa di awal bulan Muharram ini, di awal tahun. Begitu juga doa di akhir tahun atau ibadah khusus di akhir tahun, amalan yang spesial di malam pertama 1 Muharram atau di malam terakhir 1 Dzulhijjah, maka semua itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, termasuk dari amalan-amalan yang bid'ah yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak berpuasa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sunnahkan berpuasa sebulan penuh. Tapi tentunya lebih utama adalah memperbanyak berpuasa. Karena dalam hadis disebutkan Nabi SAW tidaklah berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Maka mari kita berpuasa dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi SAW, dan puasa merupakan amalan yang sangat spesial yang tidak ada tandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam, azakumullah, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami mengajak Anda kembali untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021-2123-2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Nah, dari Abdullah di Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika kita sudah berusaha mencari hidayah namun tak kunjung jumpa, apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, baik. Terima kasih kepada saudara Abdullah di Riau, barakallahu fiik, atas pertanyaan. Jadi, bagaimana untuk meraih hidayah setelah seorang mencari hidayah tapi belum dia mendapatkan hidayah tersebut? Apa yang harus dia lakukan? Pertama yang harus dipahami adalah hidayah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha wa yudillu may yasha. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan orang yang dikehendakinya. Nah, may yahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Orang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah tersebut. Dan barang siapa yang
disesatkan Allah, tidak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan ini hal yang semua kita sepakati dan akidah Ahlussunnah bahwa hidayah di tangan Allah. Begitu juga kesesatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba hendaklah senantiasa bersungguh-sungguh meraih hidayah tersebut, dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Dia berdoa dan berusaha. Oleh karena itu, di dalam salat, doa yang terkandung dalam surat yang harus kita baca dan wajib dibaca itu surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya Rasulullah, jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan orang-orang beriman yang menggabungkan antara ilmu dan amal saleh. Ilmu dan amal saleh. Maka kita bersungguh-sungguh untuk berilmu dan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Dengan demikian, bi'idznillah hidayah itu akan kita dapatkan. Kemudian begitu juga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan dan keadaan. Oleh karena itu, cara doa Rasulullah SAW diajarkan kepada kita umatnya adalah Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon padamu al-huda, petunjuk, wa tuqa dan ketakwaan, wal afaf, kemuliaan jiwa. Kemudian wal ghina dan kekayaan hati. Di antara doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di antara doa istiftah yang dibaca oleh beliau di waktu salat malam, di antaranya adalah doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Ya Allah, Rabb yang menciptakan Jibril, Mikail dan Israfil, menciptakan langit dan bumi, yang menghakimi di antara hambanya dan perkara mereka perselisihkan, maka tunjukilah aku kepada kebenaran dalam perkara mereka perselisihkan itu. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hal bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjelaskan wa in tuti'uhu tahtadu. Jika mereka mentaati Rasul, pasti mereka mendapatkan hidayah. Kemudian beramal saleh. Kemudian juga mengikuti orang-orang yang baik. Semua itu merupakan wasilah sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Jadi bukan sekedar berdoa, bersungguh-sungguh dan jangan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, seluruh kalian berada dalam kesesatan kecuali orang-orang yang aku karuniakan kepadanya hidayah, maka mohonlah hidayah itu kepadaku, niscaya akan aku berikan hidayah itu. Dan jangan lupa di penghujung malam berdoa pada Allah waktu-waktu sahur sepertiga malam terakhir, karena Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, sembari menyeru kita hamba-hambanya, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya akan aku perkenankan permohonannya, aku akan beri permohonannya. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa mohon keampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dan waspada dari jalan-jalan kesesatan yang sungguh sangat banyak di zaman sekarang ini, pemikiran, kemudian amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah. Semua hal itu harus kita tinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita berikan kesempatan untuk penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ibu Rusmina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan sahlan ya Ibu Rusmina. Silakan Bu Rusmina. Ini sedikit curhat, Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Kami diberi musibah oleh Allah yang bertubi-tubi. Ini saat ini kurang lebih 20 hari
kondisi badan saya kurang sehat. Terus yang lalu sakit saya yang operasi itu juga belum sembuh. Juga ibu saya yang kena stroke juga belum sembuh. Yang kami maksud, doa-doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan kepada Allah. Terus yang kedua, di bulan Muharram ini tidak ada, awal-awal ini tidak ada amalan khusus. Tapi saya tahu ada orang yang puasa mulai mungkin kemarin mulai tadi itu berpuasa. Itu bagaimana? Apa ada contoh dari Rasulullah atau bagaimana? Terus yang kedua, kami mohon dengan hormat kita sangat kepada Ustadz, kalau memang Allah menghendaki kepada saya, memang umur saya sampai saat ini mudah-mudahan saya dipanggil dengan husnul khotimah. Dan kalau memang masih ada sisa umur, mudah-mudahan diberi sisa umur yang berbarokah Ustadz. Kami mohon dengan sangat dan hormat Ustadz mau mendoakan kepada saya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Jawabannya jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Rusmini dari Pacitan. Suara yang tidak asing lagi bagi kita semua yang sangat aktif ya berkonsultasi di acara atau mungkin di media kita yang sangat insya Allah bermanfaat. Barakallahu fiik, ya semoga Allah senantiasa memberkahi Ibu Rusmini serta keluarga. Ya, tadi disebutkan ya bahwa beliau sampai saat ini ya masih mendapatkan berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sampai saat ini dah 20 hari masih kondisi yang belum stabil ya, dan keadaan masih sakit. Ya, mari kita doakan ya Ibu Rusmini semoga Allah ya mengangkat penyakitnya dan semoga memberikan kesembuhan, kesehatan kepada beliau dan seluruh kaum muslimin yang sedang menghadapi kondisi yang sama dalam keadaan sakit. Allahumma amin. Bu Rusmini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dan juga para pemirsa kita semua bahwa di dalam sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa senantiasa la yazalul bala'u ya bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa ahli wa malihi hatta yatawaffahu Allah ala dhalika wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa seorang mukmin dan mukminah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bala ya diuji, baik itu fisiknya atau keluarganya atau hartanya. Dan senantiasa dia dalam kondisi seperti itu sampai diwafatkan oleh Allah sehingga tidak tersisa satupun kesalahan pada dirinya. Allahu akbar. Tidak satupun yang dirasakan oleh seorang muslim. Ya. Baik itu rasa sakit, capek, gundah gulana, kesedihan, bahkan tusuk ya tusukan duri yang menusuk ya dagingnya, kecuali itu merupakan kafarah. Jadi seorang mukmin inilah di antara buah keimanan tadi. Menghidup ini penuh dengan berbagai cobaan dan ujian, tapi orang-orang beriman karena mereka memiliki iman dan yakin bahwa kehidupan akhirat bukanlah tempat tinggal selamanya, semua akan berakhir. Dan dia berharap bahwa di sana ada kehidupan yang kekal abadi yang akan dia nikmati, ya, berbagai kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di dalam surga. Maka dia senantiasa dalam hidup ini selalu memiliki ya pikiran yang positif, selalu memiliki ya sifat optimisme dalam hidup. Dia tidak pesimis. Karena semua pasti ada hikmah. Tadi sebutkan dalam kondisi sakit, kemudian bertua dalam stroke, dan kemudian ya yang lain masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bersabar. Ini adalah kesempatan untuk kita meningkatkan ibadah sabar. Kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik sebagaimana yang diutarakan beliau tadi,
Ya, semoga kita senantiasa diberikan karunia oleh Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena kita semua pasti akan mati. Ya, kita harapkan adalah husnul khatimah. Karena itu yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita persiapkan hal itu. Seorang yang sungguh tulus dan jujur dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah, lahir batinnya tidak ada perbedaan, sama lahir dan batinnya. Allah mengetahui kejujuran hatinya, ketulusan hatinya dalam iman, maka Allah tidak akan mengecewakan dia. Allah tidak akan mengecewakan dia. Baik. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah untuk istiqamah dan juga dimuliakan dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Adapun doa secara khusus, doa tadi sebutkan doa untuk kesembuhan, memang sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa memohon kesembuhan kepada Allah, dan sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam, maritu fa huwa yashfini, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala asy-syafi. Maka sebagaimana hadis doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu rabban nas anta-syafi la syifa syifaan yughadiru saqam, Allahumma shfi mardal muslimin. Kemudian kita meruqyah diri sendiri dengan baca Al-Fatihah, mengusap tempat yang sakit. Maka itu di antara hal-hal, dan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan. Allahumma shfi syifaan ajilan. Kemudian tentang masalah puasa atau di hari Arafah, di antara bahkan amalan yang paling utama, amalan sunnah yang paling utama di bulan Muharram ini adalah berpuasa. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita utarakan tadi, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Allah dinamakan dengan Muharram. Dalam hal ini para ulama sedikit terdapat perbedaan, apa lebih utama, berpuasa sebulan penuh atau berpuasa di banyak hari atau yang lebih banyak di hari bulan atau di bulan yang Muharram ini. Dalam hal ini sebagian merajihkan bahwa yang lebih utama adalah memperbanyak puasa. Karena tidak terdapat dalam riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi jika seandainya seorang berpuasa sebulan penuh, mudah-mudahan hal itu akan dia dapatkan kemuliaan dan keutamaan atau pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan banyak berpuasa, terutama di hari-hari yang mungkin disunahkan berpuasa, Senin, Kamis atau pertengahan bulan 13, 14, 15. Kemudian terutama di hari nanti 10 Muharram, yaitu hari Asyura, dan didahului satu hari yaitu Tasu'a, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Demikian. Allah. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rusmini di Cipacitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan keberkahan di dalam keluarganya. Amin. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Atsar Ilham di Batam, Riau. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah melihat orang lain hanya menyebutkan Allah, Allah, Allah atau lillah, lillah, lillah saja. Apakah tersebut merupakan sudah termasuk kepada zikir ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Baik. Terima kasih atas saudara Ilham yang bertanya. Jadi apakah ucapkan kalimat Allah, Allah atau lillah, lillah itu sudah termasuk zikir? Kita perlu bertanya terlebih dahulu. Kalau dia mengucapkan kalimat tersebut dalam konteks melihat sesuatu yang menakjubkan, tapi dia meringkas Allah, ya Allah, maka mungkin subhanallah, Allahu akbar, tapi dia hanya Allah, Allah seperti itu, biasaan dia seperti itu, lisan dia mengucap terbiasa seperti itu, maka tergantung pada niatnya tadi. Adapun jika kebiasaan dia bahwa zikir yang dia pahami hanya dengan mengucapkan kalimat Allah secara tunggal, Allah, 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 sebagaimana yang diucapkan oleh cara berzikir sebagian orang-orang sufi, begitu, berzikir di dalam hati menurut mereka, sehingga mengucapkannya Allah, 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 Allah,
atau juga hanya dengan kata ganti dhamir itu hu kan begitu, maka ini bukanlah zikir, bahkan tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya zikir itu adalah memuji Allah, mengagungkan Allah, dan itu dengan kalimat yang sempurna. Maka dalam zikir Nabi kita dapatkan secara sempurna, ya subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah, bukan Allah saja, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, seperti itu. Itu sempurna. Jadi perlu ditanyakan kembali apa maksud mengucapkan Allah atau demikian Allah. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz dari website. Pertanyaan dari hamba Allah di kita beri kesempatan pada penelpon. Sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Umu Aryo Pekanbaru. Oh iya, silakan Umu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, apa hukum takziah online? Takziah dilakukan secara online itu ada waktu-waktu tertentu, itu isinya kajian dan doa bersama. Ya. Yang kedua, apakah saat kita ke kuburan orang tua, mayit itu mengetahui kedatangan kita? Nah, cukup Umu. Apakah kalau kita ke kuburan orang tua, mayit itu mengetahui kedatangan kita? Ya. Ya, cukup pertanyaannya. Ya. Terus satu lagi, Ustaz, tingkatannya yang mana yang paling tinggi antara istri atau doa ibu? Udah, Ustaz, itu aja. Mohon maaf, yang ketiga bisa dipahami Ustaz? Yang mana tingkatannya yang lebih tinggi, doa istri atau doa ibu? Oh, nah, baik. Ya. Ya, cukup Umu ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Umu Aryo ya di Pekanbaru, barakallahu fi atas pertanyaannya. Ya, yang pertama adalah bagaimana hukum takziah online. Subhanallah ya. Jadi di zaman yang serba digital ini atau dunia online ini, berbagai ya ritual dan ibadah yang dilakukan. Ada yang sesuai dengan tuntunan, ada yang sebagian yang itu ya dia berijtihad tapi ternyata ijtihadnya ya keliru. Perlu diketahui terlebih dahulu masalah takziah secara online. Apa yang dimaksud dengan takziah? Ini perlu dudukkan masalah terlebih dahulu. Ya, takziah itu azza yu'azzi. Takziah dalam bahasa Arab yang artinya bahasa kita adalah menghibur, ya, sembari doakan orang yang sedang mendapatkan cobaan dan musibah. Itu takziah. Sehingga apa yang diucapkan dalam takziah tersebut, ya, kita menghibur mereka, memohon ya pahala bagi mereka dan agar mereka bisa bersabar, ya, memahami inilah takdir dari Allah, karena Allah ya bagaimana memberikan rahmatnya dan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka yang diucapkan bagaimana? Bahwa kita katakan ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita adalah milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ahsanallahu azaakum, semoga Allah memberikan kebaikan terhadap apa yang sedang menimpa kalian. Wa a'zama ajrakum, Allah memperlipat gandakan pahala kalian. Inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad wa likulli syai'in ajalun musamma. Allah yang memberi dan yang mengambil, itu hak Allah, dan semua ada ajal yang telah ditentukan. Maka kita mengucapkan ya bersabarlah, ya isbiru, ya bersabarlah, wahtasib, dan mengharaplah pahala sisi Allah. Jadi itu yang maksud di ta'ziyah tadi, mendoakan, ya seperti itu, mengingatkan dia bahwa ini ujian dari Allah, kita semua milik Allah,
tak perlu ada yang disesali, tapi ridha dengan takdir Allah, ya memohon yang terbaik. Semoga Allah memberikan ya pengganti yang baik, yang lebih baik dari yang diambil oleh Allah. Begitu. Itulah yang namanya ta'ziyah. Ya, baik secara offline atau online. Nah, jadi mendoakan. Maka dengan kondisi sekarang, zaman mungkin tidak ada ya pandemi atau mungkin belum ada media yang ada seperti sekarang ini. Kita datang pada keluarga yang sedang mendapatkan musibah atau mendapatkan ya cobaan dari Allah, kita datangkan ya semoga Allah ya memberikan yang terbaik, semoga Allah mengganti yang lebih baik, semoga Allah melipat gandakan pahala ya antum semua dan keluarga semua. Belum bersabar, ini adalah ya cobaan dari Allah, pasti dengan ada hikmahnya, ya semua telah ditentukan ajalnya, seperti itu. Dan ya siapa yang tidak bersedih tapi tidak boleh meratap, kan begitu. Nah, mana-mana yang seperti ini itu yang namanya takziah. Bukan pergi berbondong-bondong ke sana makan minum sehingga sampai ya keluarga yang meninggal berhutang untuk mempersiapkan makanan dan minuman kepada ya keluarga atau kepada orang yang datang bertakziah. Kata mereka ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian juga tidak ada amalan-amalan ritual doa-doa secara bersama ya atau kajian ceramah. Ini bukan takziah, itu ceramah agama, bukan takziah, bukan takziah tempatnya. Jadi harus didudukkan masalahnya, apa maksud takziah. Banyak di kalangan kita tidak memahami hakikat dari takziah. Kalau seandainya sekedar dengan mengucapkan, mengirimkan pesan singkat ya kepada saudara kita lewat WA dia atau telegramnya, atau mungkin Instagramnya dan seterusnya, atau mungkin Facebook, kita ucapkan ya bersama, tidak ada masalah sebatas hal itu. Adapun mengundang ya dengan mungkin meeting atau Zoom, ruangan Zoom jadi kemudian takziah, baca bersama-sama, mengirimkan pahala begitu seterusnya, Al-Fatihah si fulan, ini tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunan baik secara online atau offline. Ini harus dipahami. Nah, yang kedua, begitu kita mendatangi atau mencari kubur orang tua, apakah mereka mengetahui? Ya, ahli kubur tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dunia. Mereka tidak lagi mendengar, kecuali pengecualian dalam hal ini ya tatkala Nabi SAW ya berbicara kepada para tokoh-tokoh pembesar-pembesar kaum musyrikin yang mati dalam kekufuran. Rasul mengatakan, apakah kalian telah mendapatkan ya apa yang kalian inginkan? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami. Ya, mereka kata itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Ini adalah ya Rasul berbicara kepada mereka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Nah, adapun secara umum ya, orang yang telah mati tidak bisa mendengar apa yang dilakukan, apa yang tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang hidup. Karena alam barzakh berbeda dengan alam nyata. Jadi alamnya bukan alam dunia lagi. Kehidupannya berbeda. Ya, maka tidak ada ya ini perkara yang gaib, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dengan ya riwayat-riwayat Israiliyat atau mungkin kisah-kisah yang didengar, tidak bisa, harus ada dalil. Jadi kesimpulannya tidak ada dalil menjelaskan bahwa mereka mengetahui datang, oh ini anak saya datang, ini mungkin siapa ustaz saya datang, tidak ada seperti itu. Nah, kemudian istri, apakah doa istri yang lebih utama atau doa ibu? Allahu a'lam, ini maksudnya perbandingan dari sisi apa? Ya, tidak diragukan doa ibu kepada sang anak merupakan doa yang paling utama, yang mustajabah. Ya, doa istri juga untuk suaminya, untuk orang tuanya, doa yang baik. Jadi keutamaan di sini perlu ya ditanyakan lagi. Maksudnya doa dari sisi mananya? Tapi yang jelas doa tersebut terkadang akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan ditinjau dari sisi kandungannya, kemudian juga waktunya, kekhusyukannya, seperti itu. Jadi bila kandungannya doa yang baik, doa-doa yang diajarkan Nabi, itu lebih utama dari siapapun, dari seorang istri pada suaminya atau ibu mungkin kepada anaknya. Tapi kalau doa seandainya mengandung doa-doa yang mungkin utuskan silaturahim, ya, atau doa yang dibuat-buat, dipaksa-paksakan, ya, begitu,
tidak ada kekhusyukan dalam hati orang yang berdoa. Nah, ini jelas tidaklah mendapatkan keutamaan. Atau doa bukan di waktu yang kan utama, tapi doa di waktu-waktu ya mustajabah ini lebih utama. Jadi dalam hal menentukan mana yang lebih utama atau tidak, ini ditinjau dari indikasi-indikasi yang lain, ya. Apakah ini di waktu yang utama? Apakah ini doa yang diucapkan doa yang utama? Dan apa niat dan bagaimana kondisi orang yang berdoa tadi? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon kembali yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Hamba Allah di Bogor, betul Pak? Betul, Ustaz, betul. Masya Allah. Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum demikian juga. Nah, barakallahu fikum. Pak Ustaz mau nanya ini, Ana pernah di kajian di masjid pernah dengar Ustaz ini kasih tahu ada zikir rutin boleh dibaca, ada seingat Ana ada 7 Pak Ustaz. Yang Ana tanyakan di antara 7 itu jadi gini, satu kalimatnya kalimat sholawat, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah hasbiyallah wa ni'mal wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, yang anak tanya di antara zikir itu ada yang kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sepertinya koneksi kurang bagus ya. Anda nggak bisa mendengar suara Bapak ini. Oh, qadarullah. Ya, sudah bisa terdengar Ustaz? Halo? Nah, Ya, bisa terdengar Ustaz suara kami? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, bisa Assalamualaikum. dengar, Pak Ustaz. Bisa disimpulkan pertanyaan atau mungkin masih terkoneksi ya? Nah, Nah, Bapak Hamba Allah mohon maaf bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? halo? Baik, ini Pak Ustaz. Ya. Bisa terdengar jelas Pak Ustaz nggak? Oke, nah, sekarang bisa Anda dengar ya. Silakan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Jadi di kajian masjid kami Ustaz pernah nyampaikan ada zikir-zikir yang rutin dibaca, katanya ada 7. Yang anak tanyakan di antara 7 itu apa boleh diamalkan rutin apa enggak, di antaranya kalimatnya yaitu kalimat istighfar, astagfirullahaladzim dan misal istighfar. Terus kalimat salawat. Terus la haula wala quwata illa billah. Terus hasbiyallah wa ni'mal wakil. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang satu lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang anak tanyakan itu ada beberapa, di antaranya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu boleh kita baca rutin kan, nggak seperti halnya bacaan-bacaan yang sebelumnya itu yang 5 tadi Ustaz. Iya. Satu Ustaz. Nah, cukup Bapak Hamba Allahnya. Satu lagi ini doa Nabi Zakaria Pak Ustaz yang di surat Ali Imran itu Pak Ustaz. Iya, silakan. Kan kalau di anak lupa surat apa tuh yang Robbi Habli minas solihin itu yang doa yang satu. Kalau kalimat yang di surat Al Imran Robbi Habli mil ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang anak tanyakan Pak Ustaz, kan kalau di surat Al Imran itu kalau lihat cerita di Nabi Allah Zakaria berdoa itu karena Nabi Allah Zakaria tidak dikaruniai anak dan di akhir-akhir setelah tua baru Allah berikan karunia anak. Yang anak tanyakan kalau seumpama seseorang, katakan kalau sekarang umpama udah secara ilmu medis sudah katanya nggak bisa punya anak. Nah, itu doa itu apa boleh kita amalkan apa enggak? Katanya secara ilmu medis sudah nggak punya anak gitu Pak Ustaz. Gitu Pak Ustaz pertanyaannya. Iya, cukup Bapak ya. Cukup Pak Ustaz, syukuran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa tertangkap jelas Ustaz pertanyaan Ustaz? Ada ya awal-awal tadi ada beberapa doa yang disebutkan itu Anda tidak bisa mendengar dengan baik, mungkin koneksi. Ada beberapa doa yang tadi disebutkan beliau.
tentang doa hasbi Allah wa ni'mal wakil dan doa Allahumma anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Ustaz, apakah doa tersebut bisa kita amalkan setiap hari maksudnya, Ustaz? Sering mungkin maksudnya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, begitu ya. Nah, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Bapak ya, hamba Allah di Bogor yang bertanya tentang beberapa redaksi doa. Yang diantaranya kalimat ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pertama, kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil ya adalah kalimat yang diucapkan tatkala seseorang ya mendapatkan berbagai mungkin cobaan atau mungkin ancaman atau berita yang mungkin bisa ya, menanamkan rasa takut di dalam dirinya, maka dalam hal ini dia hanya mengucapkan atau berserah diri kepada Allah ya, sebagaimana berita yang didengar sampai kepada kaum muslimin ya dari orang-orang musyrikin atau sekutu-sekutu orang musyrikin, bahwa orang-orang musyrikin telah mempersiapkan bala tentara yang begitu banyak untuk ya menyerang kaum muslimin. Begitu hal itu sampai kepada kaum muslimin, tidaklah bertambah kecuali keimanan mereka sembari mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Allah lah yang cukup bagi kami sebagai penolong, ya, akan menolong kami, dan dialah sebaik-baik tempat kita, ya, sebaik-baik zat yang memberikan pertolongan atau tempat kita bertawakal. Jadi jika seandainya ya kita merasakan suatu kekhawatiran atau ketakutan ya pada diri kita, maka tidak ada masalah ya kita memohonnya perlindungan kepada Allah, karena Allah yang cukup bagi hambanya untuk melindungi mereka. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah telah cukup bagi hambanya? Ya, seperti itu. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil itu sesungguhnya ya ungkapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah diucapkan, tidak ada masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa tadi juga di antara ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya boleh diucapkan, ya boleh diucapkan. Itu merupakan doa yang diucapkan Nabi Yunus tatkala berada dalam perut ikan, sehingga dengan demikian Allah selamatkan beliau. Karena dalam doa tersebut terdapat pengakuan seorang hamba terhadap kesalahan dia, dan dia mensucikan Allah, dan dia adalah hamba yang zalim. Kemudian dia bertawassul dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidaklah seorang yang mendapatkan cobaan dan ujian, kemudian kesulitan, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan doa yang lain tadi yang diutarakan Bapak tadi ya bisa dibaca, karena sebagaimana yang saya pahami tadi redaksi-redaksi yang ya terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun dalam doa yang terdapat di dalam Al-Quran yang diucapkan oleh para nabi, seperti doa Zakaria tadi yang meminta anak ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan karunia ya keturunan dan keberkahan, tidak ada masalah ya. Kendati mungkin secara medis seorang mungkin sudah divonis tidak bisa lagi mungkin berikan keturunan, tapi tidak yang mustahil di sisi Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu umur senja beliau baru mendapatkan keturunan, dia tidak berputus asa. Tapi intinya adalah memohon keberkahan bagi anak kita, mungkin cucu kita, karena dzurriyyah di sini keturunan tidak terbatas kepada mungkin anak kita langsung, tapi cucu kita juga termasuk keturunan kita. Maka memohon keberkahan, kesolehan bagi anak kita, bagi cucu kita, dan ya mungkin cici-cicinya dan seterusnya keturunan kita, sehingga menjadi orang-orang yang soleh, orang yang taat dan diberkahi kehidupan mereka. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, menjazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan kali ini dari hamba Allah di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Salah satu doa makan yang populer di masyarakat kita adalah bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Artinya, ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana hukum doa tersebut ya Ustaz, dan apakah doa tersebut boleh diamalkan? Mohon penjelasannya, syukron.
ucap bismillah. Ya, sambillah. Ya, bismillah. Begitu yang diajarkan Nabi SAW tatkala ya melihat seorang anak ya kecil yang berhadapan beliau dan berkeadaan makan dan tangannya ya gitu ya berpindah satu tempat yang lain, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya gulam sambillah wa kul mimma yalik. Wahai seorang anak, ya ucapkan bismillah dan makan ya makanan yang ada di hadapan, seperti itu. Dan adapun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, begitu redaksinya ya tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ya tidak dilakukan ya secara maknanya Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah pada kami ya berkahilah barik lana fima razaqtana, rezeki yang kamu berikan pada kami, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Wallahu alam, saya ya tidak mengetahui tentang kembali dan redaksi tersebut, mungkin perlu dikoreksi lagi, tapi yang jelas ya tatkala selesai makan ucapkan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana la yat'amana hadha wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah, begitu. Alhamdulillah alladzi at'amana hadha wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum pada kami tanpa daya dan upaya dari kami, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa tadi perlu dikoreksi kembali ya. Untuk sekarang saya tidak mengetahui status dari ucapan tersebut. Nah, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, masyaallah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan alhamdulillah masih ada waktu, Ustaz. Afwan, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Nah, pertanyaan berikutnya dari Eriana di Ciamis, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Dalil disunahkan memperbanyak membaca doa sapu jagat di hari-hari tasyrik. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Di hari tasyrik? Nah, Ustaz, dalil disunahkan memperbanyak membaca doa sapu jagat di hari-hari tasyrik. Baik, terima kasih pada Ibu Riana di Ciamis, barakallahu fiik. Doa sapu jagat yang dimaksud adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kebaikan dunia dan akhirat, tidak meninggalkan satupun kebaikan dunia dan akhirat kecuali ya dipanjatkan kepada Allah. Di dalam musim haji, doa yang secara khusus Rabbana atina ini itu diperbanyak diucapkan tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sekarang tatkala jamaah haji sedang tawaf, yang tatkala dari Hajar rukun Yamani sampai di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, itu memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu secara khusus. Adapun selama hari tasyrik tidak ada perintah khusus, Yang perlu dipahami, tidak ada perintah khusus untuk memperbanyak doa tersebut. Memperbanyak doa tersebut. Maka dalam hal ini permasalahannya boleh-boleh saja, silakan. Tatkala mungkin di hari tasyrik waktu melontar jumroh pertama, kedua dan ketiga, kemudian di sana ada berdoa jumroh pertama dan kedua berdoa, maka memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat di waktu seorang mungkin di waktu sholat dia memohon kepada Allah, tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan ini doa secara khusus hari tasyrik, ini yang dibutuhkan dalil pengkhususan itu. Tidak ada perintah seperti itu. Secara hukum boleh-boleh saja karena doa kebaikan. Di masanya di waktu hari tasyrik, di waktu tawaf, di waktu di hari-hari yang lain diperbolehkan, tapi mengkhususkan pada suatu tempat waktu yang tidak ada dalil secara sahih dari Nabi mengkhususkan hal itu, ini tidak diperbolehkan. Bila meyakini hal itu, keyakinan yang seperti itu merupakan yang keliru, termasuk menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini dari Abdul Syukur di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya mengenai seputar sholat sunnah.
apakah kita harus membaca surat lain setelah Al-Fatihah ataukah cukup Al-Fatihah saja? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih ya. Di sini sedikit ada koreksi nama ya. Tadi Abdus Syukur, tapi yang benar mungkin Abdus Syakur. Karena syukur bukan nama Allah, ya nama Allah Asy-Syakur ya, Syakura. Liman Syakura. Jadi Abdus Syakur. Baik, mungkin jika seandainya yang bertanya mendengar, jadi namanya dikoreksi sedikit Abdus Syakur, ya bukan Abdus Syukur. Baik. Tentang masalah bacaan ayat waktu salat nafila setelah Fatihah. Dalam hal ini ya tentu ya masalah bahkan dalam membaca ayat di waktu salat fardu saja bukan hal yang wajib. Nah, yang wajib adalah rukun adalah baca Al-Fatihah. Ya, tetapi dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka beliau membaca ayat ya setelah Al-Fatihah baik dalam salat salat fardu dan juga salat sunnah. Maka lebih utama, tapi bukan hanya diwajibkan, lebih utama karena Nabi SAW mengatakan ya summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Tentu lebih utama disempurnakan solat kita, karena membaca ayat baik di dalam solat atau di luar solat tentu sangat besar pahalanya. Terlebih lagi di dalam solat, bila kita mendapatkan Nabi mencontohkan setelah Al-Fatihah beliau membaca surah ini, ya, kemudian setelah Al-Fatihah rakaat kedua membaca solat ini, maka kita berusaha meneladani beliau seperti solat subuh 2 rakaat sebelum solat subuh. Rakaat pertama beliau membaca Qul ya al-kafirun, rakaat kedua beliau juga membaca Qul huwallahu ahad. Solat sunnah setelah solat sunnah di waktu setelah maghrib, rakaat pertama beliau membaca Qul ya al-kafirun ahad. Begitu. Nah, waktu witir ya, surat al-a'la kemudian kafirun kemudian ada ikhlas. Dalam rangka meneladani beliau kita juga dibaca. Tapi jika dia tidak membaca, maka solatnya sah selama dia itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, demikian. Insyaallah, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut ada pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz, dan juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah menjaga kita semua kaum muslimin, menyembuhkan saudara kita yang sakit dan merahmati mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allahu a'lam. Ikuti Islam azani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Nah, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa masuki website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Demikian kami kru yang bertugas. Mohon maaf atas kesalahannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat